Dulur, ketemu maneh bare aku, Abaroyo. Ya apa kabare? Muga-muga sampean seger waras. Akeh rezekine. Dina iki aku kepingin ro pabrike Ajinomoto. Tak parani melaku teko Surabaya nang Mojokerto kene. Wis melok aku terus. Ceng-ceng ya teles, timbangane teles. Dejeguri pisan. Ayo melok aku terus. Yo. Selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Bisa dibantu? Ya, saya itu kepengen ketemu sama Pak Yudo, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Oh. Silakan cek suhu dulu, Bapak. Oh ya. Mbak, mohon izin, Mbak. Saya ingin bertemu dengan Bapak Yudo. Loh, saya Yudo. Waduh, alhamdulillah Cak Eko Blakraan GTV. Iya, ketemu Pak Yudo dek ini, Dulur. Sehat. Iya, betul Pak Yudo. Ngene lho, Pak. Aku iki penasaran. Apa sih panganan nek dikeki ambek Ajinomoto kok mesti enak? Apa rahasiane, Pak? Nah, nek penasaran, ayo keliling pabrik ya. Tak dudui nggone carane gawe Ajinomoto. Melaku apa numpak mobil? Numpak ae ya, numpak ae. Iya numpak ae nek melaku kesel gede lho Pak. Iya, numpak ae. Iya, ayo. Iki numpak motor listrik. Nah, ini koridor untuk delok operasinya MSC Ajinomoto. Ajinomoto di Jepang itu diproduksi, berdiri, diproduksi. Nah, ini sejarah Ajinomoto berdiri. Ya. Nang Indonesia, tahun 69. 1100 sudah songo. Nah, 1100 sudah songo. Nah, waktu itu impor. Tahun pertama. Ya. Terus tahun 70 1170. Nah, 1170 pabrik iki berdiri. Berdirinya pabrik iki. Betul. Berarti kira-kira 53 tahun. Ya. Nang Mojokerto. Nah, ini mulai operasi dah. Lah, terus sebelah iku apa iku, Pak? Wah, sebelah Pak. Tak terangno. Umami. Lah, umami. Ya. Jadi ini sejarah umami dah. Oh, iki yo. Ya tahun 1908. 1908 umami ditemukan pertama kali. Iya. Nah, ini Profesor Kikuni Ikeda. Nah, ini asam glutamat iki. Asam glutamat ya, yang merupakan komponen utama untuk rasa umami. Lah, ini MSG ku teko gawe ini teko apa kan ngono ya? Ya, MSG iki apa artinya MSG? Gawe ini monosodium glutamat. Oh. Monosodium glutamat. Gawe ini teko iki tebu. Tebu, pertama tebu. Terus diproses di pabrik gula dadi tetes. Digorene diproses begini, difermentasi macam-macam dadi Ajinomoto. Lah iku enak. Iya. Bener Pak. Wah enak aja nih rasanya nih ono Ajinomoto nih Pak. Lah itu ada mesin. Oh iya. Apa itu Pak? Wah ini sejarah. Apa sejarahnya apa Pak? Mesin pertama. Ya. Yang kita punya untuk kemasan Ajinomoto. Oh. Jadi tahun 70 itu kita instalasi mesin ini. Nah, nek sampean kepingin tahu bagaimana sekarang, nanti bisa melihat langsung. Langsung di mana Pak? Di bawah, di lantai bawah. Di bawahnya ini, lantai bawahnya. Ayo Pak, lihat ayo, lagi. Ayo, monggo. Sejak saat itu, ya, grup Ajinomoto terus mempelopori penelitian asam amino dan menciptakan solusi yang mendukung banyak industri, ya, untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa makan dengan baik dan hidup dengan baik. Ini adalah slogan kami, Eat Well Live Well. Grup Ajinomoto saat ini dan kedepannya memiliki komitmen untuk turut berkontribusi dalam membantu memperpanjang usia harapan hidup sehat 1 miliar orang dan juga mengurangi dampak lingkungan hingga 50% sampai tahun 2030. Itu ikhtiar kami Cak Eko.
Nah, sejak didirikan hingga saat ini, grup Ajinomoto terus berusaha untuk mewujudkan eat well, live well dengan menciptakan bumbu yang enak dengan harga terjangkau dan mengubah makanan sederhana namun bergizi menjadi makanan lezat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggali potensi dan membuka kekuatan asam amino. Kami basis teknologinya kan asam amino, sehingga dapat berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik bagi orang-orang di seluruh dunia. Nah, ini merupakan cita-cita Dr. Gekune Ukeda yang menyebar ke seluruh dunia hingga Indonesia. Ajinomoto sebagai perusahaan, ya Cak Eko, sudah beroperasi di 29 negara di Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Prinsip dasar atau nilai-nilai yang kami pegang di Ajinomoto dalam berbisnis adalah selain bisa memberikan dampak secara ekonomi, tetapi juga harus bisa memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah sosial. Ini Cak Eko yang kami sebut sebagai Ajinomoto Share Value atau ASV. Nah, melalui Ajinomoto Share Value, kami menjawab kebutuhan konsumen. Ajinomoto Share Value atau ASV ini berfokus pada 3 masalah sosial yang menjadi perhatian kami, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, health and well-being, sumber daya pangan, food resources, dan juga keberlanjutan global sustainability. Nah, Cak Eko dengan 3 pilar tersebut dan juga implementasi dari slogan Eat Well, Live Well, Ajinomoto terus mengembangkan diri, berinovasi, menciptakan produk dan layanan sehingga kita bisa terus dapat memberikan kontribusi besar dalam hal ekonomi dan juga membantu penyelesaian masalah sosial dengan meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat Indonesia serta bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, Cak Eko, ya, kita untuk membantu memperpanjang usia harapan hidup sehat dan membantu untuk mengurangi dampak lingkungan pabrik kita. Ya, kita karyawan Ajinomoto menjadi health provider. Oke. Nah, ini health provider nanti akan diterangkan oleh Pak Satrio. Terima kasih Pak Yuto. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencari Pak Satria. Ganti sekarang. Silakan. Nah, dulur, wis mari urusan ambek Pak Yuto. Saiki aku jangi urusan ambek Pak Satria. Ndendi wonge? Tak golekane. Oke. Jarene bojoku iku nek akeh-akeh micin gak apik. Lah terus jarene Pak Yuto aman. Kan bingung aku, ngono lho. Wis mari iklane. Ya nek ngono iki aku tak goleki Pak Satria. Soalnya supaya jelas. Jelas artine dijejeli gelas. Wis tak golekane. Ayo melok aku terus. Assalamualaikum Pak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satria. Iya. Saya cari-cari muter-muter, jeketek di sini. Sedang apa, Pak? Ah, ini loh, Cak. Ini saya sedang cek produksi proses penerimaan EMP, Cak. Itu singkatan dari extract meat powder. Oh, bahasa Inggris. Iya, ini dilihat. Iya. Ini itu betul-betul terbuat daging asli, Cak. Oh, ternyata Mas Agus sebagai salah satu produk Ajinomoto menggunakan bahan berkualitas ya Pak? Iya, betul Cak. Gitu. Lah, bojoku kok ngomong ngono lho. Ya apa? Oh, aja akeh-akeh micin, wis tuwa. Ngono lho. Ya, katanya Pak Yudo itu micin itu aman. Gimana Pak? Nah, saya tunjukkan, saya buktikan kalau MSG atau micin itu betul-betul aman dikonsumsi. Ya. Ayo kita tunjukkan ke gedung namanya produksi MSG di sana. Ayo ke sana, cepetan. Oke. Bojoku tak senenane. Siap. Nah, Cak, MSG Ajinomoto ini terbuat dari tebu pilihan. Prosesnya seperti ini. Ini, Pak Eko.
Ini Iya. tebu tadi setelah diproses di pabrik gula, Iya. tetesnya dikirim ke Ajinomoto. Ajinomoto ini. Iya, dikirim ke Ajinomoto. Di sini diproses ya Eko. Iya. Nah, di sini diproses. Iya. Tetes tebunya ditampung di tangki penerimaan ini. Iya. Kemudian dikirim, Kirim diproses fermentasi. fermentasi. Oh, Kayak gawe tape iku lho, Cak. Iya, iya, Kayak iya, gawe iya. tape, kayak gawe. Nah, ini prosesnya mirip-mirip seperti itu. Terus setelah itu Nah, setelah proses fermentasi, dikristalisasi, dikristalkan, Cak. Dikristal kayak kristal gula pasir iku lho, Cak. Iya, iya, Nah, iya, iya. dikristalkan. Iya, kayak kerikil lah. Nah, tapi kecil-kecil. Iya, iya, iya. Nah, Terus mari ngono dipisahno, difiltrasi kita. bisa. Dipisahno, Ojo suwe-suwe lho, Pak. Kangen lho, Kok. Iya, nek bisa Kayak suwe-suwe. mantane. Wah, iya, iya. Dipisah-pisahkan. Pasakan. Terus wis mari dipisahno. Heeh. Iki sudah dimasukkan dalam bentuk kemasan-kemasan, Cak. Ono sing kemasan cuili, ono sing sedengen, ono sing gede-gede. Oh. Sekiloan ono, Cak. Iya, 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 iya. Lah, setelah itu Nah, iku wis mari dikemas, kemudian digawa ning gone apa jenenge depo-depo ngono ya, ning toko-toko ngono ya. Nah, sisane ono sing iso diproses dadi pupuk cair dadi amina. sisa bahan produksi akan dimurnikan menjadi pupuk tanaman bernutrisi amino agivol FML. Amina enggak? Hah? Amina. Oh, Amina kok amino. Agivol terus FML. Iya. Apa itu artinya, Pak? Iki adalah pupuk pelengkap cair. Amina iku amina. Agivol iku pupuk daun. Nah, FML iku nutrisi tinggu bahan tambahan pakan ternak. Oh, berarti iso berfungsi macam-macam ya. Yes. Hebat tiba ya Ajinomoto iki rek. Nah iya, terus saiki nandi awak dhewe? Nah, saiki kene ndelok nek misale ndelok sing proses iki kabeh, bukti kabeh iku wis halal. 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 Memang Ajinomoto halal. tak tunjukno, Cak. Iya, ndi? Ya iku. Sampeyan disi, Pak. Nah. Tak tutno mburi sampean, Pak. Nah, iki lho, Cak. Hah? Sistem jaminan halal ndongone Ajinomoto. Iki kabeh wis terbukti Ajinomoto iku duwe sertifikat halal. Loh, dulur, sertifikat halal. Jadi produk Ajinomoto sak Indonesia iki dijamin halal. Iki lho deloken wis salah. Percaya ta? Lah, Pak Satria, aku jange takon. Iya. Jarene arek-arek iku nek kakean micin, iku saudara tinggi atau kakean MSG iku. Iya ta iku? Nah, ngene, Cak. Tak jelasno nih sebelah kiri, Cak. Wow, Ngene. tenang Pas aja dulu iki. dijelasno. Iya. Ya, Nah, iki mau adalah pengertian sing salah, Cak. Salah kaprah. kok iso? Karena sebenarnya natrium dalam garam jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menjadi salah satu faktor pemicu hipertensi. MSG itu sebenarnya bisa dijadikan salah satu upaya mengurangi asupan garam. Karena kandungan natrium dalam MSG hanya sepertiga dari kandungan natrium pada garam dapur biasa. Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes RI saat ini pun tengah menggalakkan kampanye pengurangan asupan gula, garam, dan lemak. Sejalan dengan kampanye pemerintah, di Ajinomoto kami menggiatkan pentingnya diet garam melalui kampanye bijak garam. Kampanye bijak garam adalah upaya Ajinomoto dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya diet rendah garam dan mengajak keluarga Indonesia untuk hidup sehat dengan mengurangi asupan atau menggunakan garam dalam mengolah makanan. Namun tetap bisa memperoleh cita rasa tinggi. Nah, pesan dalam kampanye bijak garam ini kami sosialisasikan juga kepada head provider yang merupakan para karyawan Ajinomoto. Berbekal informasi tersebut, karyawan kami, termasuk saya nih, bisa menyampaikan kembali informasi mengenai bijak garam maupun program-program lainnya dalam meningkatkan harapan hidup sehat keluarga di Indonesia kepada keluarga dan teman-teman di sekitarnya. Menjaga kesehatan itu sangat penting ya, Rek. Selain kampanye bijak garam, Ajinomoto juga memiliki program Winning Meals Kachimesi. Apa sih Winning Meals Kachimesi itu? Jadi, Kachimesi yang berarti makanan juara, ini merupakan program yang mendukung atlet dan sport entusias dengan makanan lezat dan bergizi seimbang untuk mendapatkan performa maksimal tubuhnya.
Program ini meliputi pendampingan intensif dari sport nutrisionis, pemberian menu makanan bergizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan dari atlet tersebut berdasarkan porsi latihan yang dijalani serta pemberian suplemen sesuai kebutuhan. Eits, ada lagi nih, namanya program SLP atau School Lunch Program. Program SLP yang satu ini untuk anak-anak kita usia sekolah 13-18 tahun yang tinggal di asrama dengan tujuan untuk memperbaiki asupan gizi. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2018 dan mendapatkan hasil yang baik. Di antaranya terdapat perbaikan pengetahuan, sikap, praktek terkait gizi seimbang, hidup sehat, serta perbaikan asupan nutrisi dan status anemia pada siswa peserta SLP. PT Ajinomoto Indonesia bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian yang bertajuk Elderly Project atau program yang ditujukan untuk para lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian program makanan dengan kandungan tinggi protein, energi, vitamin, dan mineral, tetapi rendah garam, gula, dan lemak dapat meningkatkan status gizi pada lansia yang berujung pada peningkatan kualitas hidupnya. Elderly Project yang dilakukan oleh Ajinomoto ini menunjukkan bahwa setelah diberikan program pemberian makan pada lansia, terjadi penurunan yang signifikan pada kadar gula darah. Artinya, melalui program ini, Ajinomoto berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pada usia lanjut pun, masyarakat tetap bisa meningkatkan kualitas dan harapan hidup sehat dengan cara menjaga asupan makanan bergizi seimbang dan juga mengurangi asupan gula, garam, dan lemak. Gak cuma ngasilno produk sing berkualitas, Ajinomoto yo berkontribusi lan peduli ambek perbaikan kesehatan gawe kabeh karyawane. Soale lingkungan kerja sing sehat, nyaman, yo penting supaya karyawane sehat, baik sehat secara mental, fisik, utawa sosial. Nah, gawe nunjang kesehatan karyawan, Ajinomoto wis nyediakno panganan sing sehat lan bergizi. Enak yo megawe nang Ajinomoto. Hahaha. Nah, enak nih ngene Ajinomoto kene dulur. Makan karyawan dijamin terdapat info menu dan nilai gizi. Makanan terjamin sehat, bergizi, bersih, berkualitas, dijamin enak wis gak akeh omong. Tak mangan dhisik luwe aku. Sing jenenge hidup sehat iki gak cuma soal panganan yo rek. Ojo lali olahraga, gawe ningkatno metabolisme tubuh awake dhewe. Koyok nang Ajinomoto iki ana fasilitas olahraga gawe karyawan pisan lho. Enak nek kene rek. Hoi, rek, awakmu ngenteni aku ta? Hahaha. Aku kait mau merhatekno lingkungan nang pabrik iki lho. Resik nemen. Gak ketok sampah selengkran. Penasaran aku. Kira-kira piye sih cara pengolahan limbah pabrik nang Ajinomoto iki? Ojo ngali-ngali channel yo. Semangat terus blakraanku iki. Oke, let's go. Ya, warak. Tuh. Bersih. Lihat Ajinomoto gini. Lah iya, aku iki heran. Lengone Ajinomoto gini bersih gak ono sampah blas. Titik-titik lho gak ono sampah. Loh. Iku apa? Wah, produk
Apa sing diomongno Pak Yudo mau? Wes, tak delok. Oh, Pak Iwan. Wah, Ya. kenal no Pak Eko, Ya. aku Iwan. Iya, aku iki jange takon. Iki produk-produk apa iki Pak kok ana tulisannya Ajinomoto? Iki ini memang produknya Ajinomoto. Loh. Tapi duduk sing kaya mau sing wis diterangno. Heeh. Produk iki jenenge Ajivol. Ajivol iki kayak apa? Ajivol iku kanggo pemupukan kayak pertanian Pak Eko. Oh, jadi pertanian barang Ajinomoto ya produk Ya iso Produk. produksi gawe pertanian juga. Oh. Lah, sing aku heran iki ngene, Pak. Aku kan keliling toko Ajinomoto kan gede. Ya, benar. Tak kelilingi gak ono sampah blas, Bersih ya. bersih. Lah terus sampah-sampah iki dibuat nanti, Pak. Nah, nek urusan iku lebih baik kita langsung nang Agridev. Agridev itu apa? Agridev iku sing mengolah sampah-sampah iku mau. Oh. Nek ngono saiki sampean tak ajak langsung ae nang Agridev. Yo, saya. Oke. Ayo, delok ayo. Iki kantor apa, Pak? Iki kantore Agridev iki Pak Eko. Agridev iku departemen Heeh. nang Ajinomoto Heeh. sing membawahi divisi pengolahan produk sampingnya Ajinomoto menjadi produk sing iso digawe manfaat kanggo pertanian Pak Eko. Produk sing nduk kene sing dibawahi Agridev iki ono Ajivol, Oh, Ajivol, ono FML, FML, ono Amina. Amina. Kabeh iku mau diproduksi oleh departemen iki. Nang kene produksine iku mau iso digawe pertanian Pak Eko, iso digawe mupuk jagung, mupuk padi, mupuk palawija lainnya lah Pak Eko. Lah iku aku ndelok ana apa iku anak helikopter iku apa iku? Jenenge Drone, apa iku, Pak? Iku jenenge drone iki Pak. Gunane apa iki? Lah, iki fungsine iku kanggo bantu petani masalah pemupukan Pak Eko. Oh. Nah, kaya iki Heeh. drone iki nek petani kan biasanya nyemprote gawe manual iki Pak Eko. Manual, Lah nek dengan make drone iki iso luwih cepet. Oh. Lah ya apa carane? Heeh. Pupuk mau mlebu drone iki Pak Eko. Lah iki pupuke dilebokno kene. Terus mari ngono iki dioperasino, diunggahno. Dunggano. Lah kok pupuke ku nyebar lho ngene Pak Eko. Dadi luwih cepet ya. Luwih cepet. Tapi nek petanine misalnya gak duwe duit ya gak iso tuku drone. Lah ana untunge meneh iku Pak Eko. Iya apa? Iki iso disewakno Pak Eko. Oh. Petani gak perlu tuku. Gak perlu tuku. Cukup nyewa nang Ajinomoto. Ajinomoto lho. Sambil enak, tuku iki nyewa drone iki. Lah dengan pakai iki juga iso mengurangi banyu. Jadi iso kontribusi nang bumi pengurangan air. Oh Ngono, Pak iya Eko. iya. Pak Eko, Apa? mari ngono sampean tak ajak nang kebun ning Agridev ae Pak Eko. Oh iya ndelok. Ayo. Ayo, Kapan? sambil ngopi-ngopi saiki ae. Saiki? Oke, berangkat. ayo, berangkat. Ya. Upaya pelestarian lingkungan juga digalakkan di internal lingkungan kerja pabrik Ajinomoto. Contoh lain dari implementasi aktivitas produksi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan 35.000 ton emisi CO2 dengan berbagai cara, seperti mengurangi konsumsi bahan bakar seluruh transportasi di tempat kerja, memangkas penggunaan tenaga listrik, meningkatkan efisiensi pemakaian uap pada peralatan produksi, dan lain-lain. Selain itu, kami juga berhasil mengurangi penggunaan air hingga 31% dengan melakukan penghematan melalui peningkatan proses pengolahan air pada aktivitas produksi dengan sistem reduce, reuse, and recycle. Kesehatan lingkungan menjadi hal terpenting dari tahun ke tahun karena kualitas hidup manusia sangat bergantung dari seberapa bersih ekosistem di sekitar kita. Komitmen Ajinomoto untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan dan peningkatan kualitas produksi dibuktikan dengan perolehan penghargaan industri hijau dari Kementerian Perindustrian dan penerapan berbagai sistem ISO.
Ajinomoto juga terbukti tetap berkomitmen menjaga lingkungan. Kami di Mojokerto Factory berhasil mengembangkan inisiasi pemeliharaan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan air limbah atau wastewater management improvement. Di sini, semua air kotor yang dihasilkan dari proses produksi kami proses lagi, sehingga lebih aman saat kami lepas ke Sungai Brantas. Di sini kami juga memanen air hujan. Air hujan ini kemudian kami proses lagi dan kami pakai untuk beberapa keperluan di sini, seperti bahan baku air bersih yang digunakan dalam proses pembuatan produk Ajinomoto. Selain pengolahan air limbah produksi dan domestik, limbah plastik juga masih menjadi sorotan para pegiat kelestarian alam. Faktanya, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia yang menghasilkan sekitar 8 juta ton plastik setiap tahun. Berangkat dari sini, PT Ajinomoto Indonesia terus berinovasi sekaligus berkomitmen mendukung pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satunya dengan meluncurkan produk MSG Ajinomoto yang menggunakan kemasan kertas atau paper packaging. Dengan diluncurkannya MSG Ajinomoto Paper Packaging ini, Ajinomoto Indonesia mendapatkan rekor muri sebagai bumbu MSG pertama di Indonesia dengan kemasan yang ramah lingkungan. Semua inisiatif tersebut merupakan bukti nyata kontribusi kami sebagai health provider untuk kelestarian bumi Indonesia. Aku wis oleh ilmu teko Pak Yudo, Pak Satria, Pak Iwan. Wis ya dulur, aku suwun sampean wis melok blakrakku sampai selesai iki. Lah, ya kan? Jalannya licin, jangan naik praoto. Kalau pakai micin, ya pakai Ajinomoto. Oke, let's go.